Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam untuk saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan tetap diberikan keselamatan, juga diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, serta ketika kalian mendapatkan suatu masalah, entah itu masalah yang berat maupun ringan, ataupun masalah yang nyata maupun yang samar, semoga kalian semua diberikan solusi jalan yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun radingan terbaru ya. Saya mulai yaitu pertanggal 26, 27, 28. Artinya harinya saya mulai buat hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Kira-kira seperti itu ya. Kali ini saya akan membuat tema ya. Kejutan tak terduga apakah di akhir maaf saya, kejutan tak terduga apakah yang akan kamu dapatkan ya, di minggu terakhir di bulan Agustus ya, tentunya seperti itu ya. Sekali lagi, kejutan apakah yang tak terduga buat kalian ya, kira-kira seperti itu ya, di minggu terakhir di bulan Agustus. Seperti apakah ya, silakan ditonton ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, tetap di poin terakhir saya selalu mengatakan apapun radingan uploadan terbaru saya itu bersifat general reading, bersifat prediksi ataupun terawang. Artinya tarikan energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Tetap yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Ketika ada tepat, ada resonate, entah itu baik, entah buruk, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Ya karena yang buruk bisa saja itu menjadi keberkahan buat kalian untuk merubah nasib kalian. Ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat. Dengan demikian saya mengetahui nama dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan. Sehingga kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Kira-kira seperti itu, karena sudah banyak sekali yang konsul ya mendapatkan suatu jawaban yang akurat dan selalu saya kasih solusi yang terbaik. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya. Next lanjut setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah zodiak Libra, di sini ada zodiak Leo, artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya.
Oke, kita lihat untuk asmara Leo dulu. Leo, ini kartu utama kalian muncul The Devil, ada sepasang kekasih di rantai ya. Belakangnya ada iblis ataupun syaitan ini ya. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini kenapa ya sama Leo ya? Leo, ini kalau saya tangkap kelihatannya asmara kalian sedang banyak masalah di sini. Saya menangkap di sini ada kekuatan energi black magic yang luar biasa yang menghantam di kehidupan asmara kalian. Ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi gitu. Jadi masalah kalian itu sedang berkonflik. Bisa saja ini sudah terjadi sejak lama dan belum terselesaikan. Bisa saja konflik ini nantinya kalian akan adanya konflik. Jadi ya, untuk Zodiac Leo harap bersiap-siap ya hadapi itu dengan istilahnya itu dengan kesadaran. Kalau bisa tahan emosi ya, jangan diimbangi emosi. Ketika kalian emosi nanti tidak akan terselesaikan, malah makin parah. Meskipun di sini terdeteksi suatu problem yang memang benar-benar memanas gitu loh. Ada perselisihan, mungkin ada suatu saling paham ya. Terus apalagi dikonfirmasi sama kartu Three of Swords ya. Ini menunjukkan bahwa mungkin di antara kalian ya, entah kalian, entah pasangan kalian, ini kelihatannya akan menemukan sebuah kekecewaan, menemukan sebuah kesedihan, menemukan sebuah luka batin ya. Bisa saja kalian yang ditinggalkan, atau bisa saja pasangan kalian yang meninggalkan kalian. Makanya di sini terdeteksi ada suatu hati yang terluka di sini untuk Leo. Jadi Leo kalau bisa sikapi apapun itu, sikapi dengan apa ya, dengan suatu situasi yang dingin lah ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk pekerjaan, di sini Leo muncul kartu utama 10 cup ya. Terus dikonfirmasi sama Pack of Cup ya, ada seorang memegang cup, dalamnya ada ikan. Ini kalau saya tangkap dari energi Zodiac Leo ya, bisa dikatakan ada 10 cup ya. Untuk pekerjaan di sini kelihatannya Leo berharap ya, adanya suatu mungkin keinginan ataupun cita-cita ya. Jadi kalian itu tidak mau stuck di sini. Kalian maunya itu adanya suatu perkembangan, adanya minimal ada suatu pencapaian target dan suatu harapan yang kalian wujudkan di seputar pekerjaan. Jadi angan-angan dan impian kalian itu kuat di sini. Saya menangkap mungkin ya ketika pekerjaan kalian itu bisa stabil, kalian akan bisa merasa bahagia, merasa senang ya, dan kalian akan bisa apa ya istilahnya itu menyenangkan keluarga kalian. Itu yang kalian harapkan di sini. Adanya suatu peningkatan. Cuman di sini kartu konfirm mengatakan Pack of Cup. Artinya saya juga menangkap di sini bahwa kalian itu sedang terkadang ya sedang flashback ataupun sedang mungkin mengingat ya. Jadi istilahnya itu kalian itu sedang meneliti ulang ataupun melihat-lihat ulang. Terkadang kalian itu seperti itu. Bagaimana kondisi pekerjaan saya? Apakah ada suatu peningkatan ataukah masih tetap ataukah justru malah makin menurun? Itu yang saya tangkap. Jadi di sini kelihatannya Leo sedang berfokus dan Leo sendiri tidak ingin adanya suatu kesalahan di dalam menjalankan suatu pekerjaan. Itu yang saya tangkap. Jadi energi kalian tuh benar-benar fokus dan benar-benar sangat apa ya, sangat berhati-hati sekali. Kalian tidak mau adanya kesalahan. Agar apa? Ya dengan harapan kalian itu bisa mewujudkan suatu keinginan ataupun cita-cita di dalam pekerjaan. Untuk faktor keuangan, di sini ada Ace of One ya, tangan keluar dari awan memegang tongkat. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Ini bagus ya. 3 orang sedang membawa cup. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Zodiac Leo bisa dikatakan gini ya. Ketika kalian menginginkan adanya suatu perkembangan ya ataupun peningkatan grafik secara keuangan ataupun finansial ataupun perekonomian ya. Di sini kalian harus apa sahabat? Harus disuruh bisa mengolah pemikiran gitu. Maksudnya itu ya munculkan ide-ide kreatif kalian ya, munculkan solusi-solusi. Ketika itu sudah kalian munculkan, tinggal menjalankan. Insya Allah di sini tidak menutup kemungkinan rezeki itu akan cepat datang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi ketika Leo menginginkan adanya suatu kelancaran rezeki, adanya suatu pemasukan entah itu
terduga maupun tak terduga. Nah, di sini Leo harus disuruh berpikir, harus disuruh memutar otak kalian ya. Jadi bisa dikatakan munculkan ide-ide kreatif kalian dan jalankan. Di sini tidak menutup kemungkinan loh, ada peluang tanda-tanda rezeki yang sedang menunggu kalian juga. Nah, ya seperti itu. Misalkan nih contoh, ketika kalian itu main ke rumah teman ya, ataupun saudara ataupun apa. Nah, di situ kalian bisa memunculkan suatu ide sobat gitu loh. Jadi munculkan ide apapun itu gitu loh. Entah kalian mungkin ingin apa ya, ingin istilahnya itu mendirikan suatu pekerjaan ataupun mau berusaha apa dan jadikan teman ataupun keluarga kalian itu partner. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, nanti akan memunculkan suatu ide kan seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Artinya di sini kelihatannya rezeki Leo sedang baik, sedang aman ya kalau saya tangkap ya. Gitu loh. Apalagi ketika kalian ditunjang dengan adanya satu pengolahan pemikiran di sini. Malah di sini akan bagus ya. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan kartu utama ini jemput rezeki. Intinya seperti itu ya. Ingat ya, jemput rezeki. Di sini akan bagus, akan bisa kalian dapatkan. Karena peluang besar di sini. Adanya suatu kesenangan ya, di kartu konfirmasi mengatakan adanya suatu kesenangan, adanya suatu kebahagiaan. Bisa saja ya, dalam arti gini, ketika kalian keluar rumah ya, istilahnya tuh ya mungkin bertemu ataupun berkumpul dengan teman-teman ya, entah teman main, entah teman sepekerjaan. Di sini kelihatannya itulah yang akan bisa mendatangkan suatu kerezekian sobat. Nah, jadi kalian jangan berada di rumah saja kan seperti itu ya, khususnya di 3 hari ke depan. Cobalah mungkin secara tidak sengaja mungkin kalian silaturahmi ya ke teman ataupun ke keluarga yang lain. Ini kelihatannya akan ada suatu keuntungan tersendiri buat kalian. Karena kalau saya menangkap energi Leo sih untuk di 3 hari ke depan kelihatannya itu akan bisa hadir ya, akan bisa kalian dapatkan ketika kalian silaturahmi. Intinya adakan suatu pertemuan-pertemuan ya, seperti itu ya. Siapa tahu dengan pertemuan tersebut bisa saja ada suatu rezeki dadakan, akan seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ya, Leo, ini saya menangkap bisa dikatakan dalam hal asmara ya. Kejutan tak terduga ya, khususnya di minggu terakhir di bulan Agustus 2023 ini, kelihatannya kalian tertembak penuh ya di sini ya. Jadi Leo harap waspada, kalau bisa segera dinetral ya. Karena jika tidak dinetral ini efeknya akan sangat buruk sobat. Apalagi kalian kartu utama muncul di Devil plus dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Artinya apa? Artinya bakal terjadi suatu luka hati gitu loh. Kekecewaan, kesedihan, amarah, kan seperti itu. Jadi saran saya kalau bisa segera dinetral ya. Agar apa? Tidak terjadi hal yang buruk. Contohnya mungkin yang masih saling suka ini. Ketika itu kalian biarkan, ini bisa saja kalian hubungan kalian akan kandas. Entah itu yang berpacaran ataupun yang sudah menikah. Harap berhati-hati karena efeknya sangat kuat di sini ya untuk Leo ya. Tembakannya itu sangat kuat. Intinya di tembakan tersebut itu menginginkan kalian itu banyak masalah dan menginginkan kalian itu kandas satu sama lain. Jadi kalian sama pasangan atau pasangan sama kalian itu, orang toksik ini menginginkan kalian itu bubar gitu loh. Harap berhati-hati ya, ini sangat energinya sangat jahat sekali ya, sangat kuat menghantam kalian. Ya, membuat rumah tangga berantakan lah, membuat hubungan asmara sangat kacau ini. Terus di faktor pekerjaan ya, kejutan yang akan terjadi ya di minggu terakhir bisa saja di sini 50-50. Bisa saja kalian mendapatkan apa yang sedang kalian inginkan ya. Bisa saja di sini kelihatannya energi kalian masih stuck. Karena apa? Karena ini apa ya istilahnya itu ada imbas gitu loh. Jadi ketika kalian menginginkan pencapaian ataupun kenaikan grafik, ini kelihatannya masih terpending, masih terstop di sini sahabat. Makanya saya tadi mendapatkan suatu petunjuk ya, secara terawangan bisa saja ini kalian diuntungkan akan mencapai sesuatu hasil di sini dengan harapan kalian akan itu tercapai, dan yang 50% lagi kelihatannya adanya suatu keterpendingan dan adanya suatu penyetopan sahabat. Bahkan nanti timbul suatu masalah. Ya, seperti itu bisa saja kalian dirugikan ya di sini. Karena energinya sangat kuat, sangat jahat, sangat negatif ya.
Nah, sekarang lanjut di faktor keuangan. Ya, istilahnya itu kejutan tak terduga apakah yang akan kalian dapatkan di akhir minggu ketiga, maaf, di minggu terakhir ya, maksudnya di bulan Agustus. Ini kelihatannya apa ya? Leo masih diliputi roda keberuntungan. Asalkan satu, Leo harus berani keluar dan menjemput rezeki. Di sini akan bagus ya. Usahakan lakukan sebuah pertemuan-pertemuan. Nah, karena kan jelas ketika seseorang itu silaturahmi ataupun silaturahmi itu kan bisa saja mendatangkan rezeki. Memang seperti itu sobat ya. Jadi jangan apa ya istilahnya itu jangan stuck energi kalian. Jangan diem saja di rumah, tapi jemputlah rezeki. Siapa tahu di situ ada rezeki dadakan yang akan kalian terima. Itu yang saya tangkap memang secara terawangan sih seperti itu. Leo ini akan diuntungkan ya, khususnya di minggu terakhir bulan Agustus ketika kalian itu mencari informasi yaitu tadi ya. Bolehlah kalian keluar rumah ke teman, ke apa, misalkan ke teman sepermainan ataupun ke teman kerja ataupun ke saudara yang lain. Nah, di situ intinya ya, kalian akan bisa menemukan sebuah rezeki. Itu kalau saya tangkap seperti itu. Jadi jelas ya, untuk zodiak Leo harap waspada, kalian tertembak di faktor asmara ini sangat kuat dan ada yang tertembak di faktor pekerjaan. Nah, kalau bisa ya di netral agar tidak semakin mengakar, tidak semakin menguat sobat. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena sekali lagi sudah banyak sekali yang konsultasi itu yang sudah mengakar gitu, yang benar-benar sudah mengakar. Akhirnya apa? Ya minta bantuan pembukaan aura. Nah, kan seperti itu. Ketika kalian bisa, ya silakan dibuka sendiri auranya. Mungkin doanya, tata caranya kalian tahu. Ya kalian buka sendiri gitu loh. Nah, intinya agar kalian itu netral dulu sobat, agar terbuka dulu. Biar baik ke langkah selanjutnya. Ketika kalian biarkan, itu akan menjadi kemelorotan buat kalian, kemerosotan. Sudah banyak sekali seperti itu sobat ya. Oke ya, untuk sobat Leo mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi kejutan tak terduga apakah yang bakal kalian dapatkan di minggu terakhir di bulan Agustus ini, tentang seputar asmara sudah, tentang seputar pekerjaan sudah, dan tentang seputar keuangan sudah. Intinya di keuangan kalian masih bagus, kelihatannya masih ada suatu apa ya, keberuntungan lah di faktor keuangan. Ya bisa saja ini ketika kalian dijanjikan keuangan ataupun mungkin adanya suatu deal-dealan keuangan, tender, entah penjualan apa, di sini kelihatannya akan kalian dapatkan. Yang jelas akan ada sebuah pemasukan keuangan di sini untuk Leo ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Tentang keresionalitan atau tidaknya, kecocokan atau tidaknya, tetap saya kembalikan. Karena biar apa? Biar tidak ada saling menyalahkan. Kan seperti itu. Kalian percaya monggo, nggak percaya juga tidak masalah ya. Yang penting saya sudah menyampaikan informasi-informasi ya. Untuk di segmen terakhir yang saya mengatakan, ketika kalian dihantam masalah sobat ya, apalagi itu masalah jauh di luar logika ya, dan kalian sendiri sudah merasakan, oh ini sudah tidak logika, tapi kalian biarkan, kalian anggap itu masalah sepele ataupun masalah alami, itu nanti akan bisa 10 masalah, malah akan bisa berat gitu loh. Nah, dengan cara apa kita untuk menanggulangi ataupun untuk mencegah? Ya dengan 2 syarat. Satu, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Intinya aura kalian terbuka dan netral hebat. Ketika itu terbuka aura kalian, kerezekian, kepositifan ya, keinginan kalian, insya Allah ini akan kuat, akan menarik, ibaratnya itu ada magnet di dalam diri kalian, akhirnya bisa menarik itu semua. Nah beda ketika kalian biarkan itu secara kalian tidak menyadari, itu energi negatif semakin kuat, semakin membesar. Nah dia pun juga akan bisa menarik gitu loh, tapi menarik suatu kesialannya, menarik suatu apa ya, keterperosokan, kesedihan, kesusahan, kira-kira seperti itu sobat ya, karena sudah banyak pembuktiannya seperti itu. Akhirnya ya mereka minta bantuan membuka aura, kan seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan bisa berubah otomatis. Jangan menunggu habis-habisan. Sekali lagi jangan sampai menunggu habis-habisan, karena nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Kira-kira seperti itu ya.
Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu yang baik, tetap jadikan semangat. Semoga kalian Leo tetap usaha ya, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Tetap yakin bahwa istilahnya ketika kalian sudah netral itu akan adanya suatu pencapaian-pencapaian. Ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.